Lo pernah nggak ngerasa doa lo kayak dipending? Atau malah dijawabnya dengan cara yang bikin lo capek banget? Lo minta rezeki, kerjaan lo malah numpuk. Lo minta jodoh, malah hubungan lo bubar. Lo minta hidup tenang, tapi masalah datang bertubi-tubi. Terus lo mulai mikir, apa ini tanda Allah marah sama gue ya? Kok doa yang gue panjatin malah berbanding terbalik ya? Aduh, gimana ya? Kok bisa sih? Wop, ntar dulu bro. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu dan jangan nyerah dulu. Mungkin justru ini cara Allah ngajarin lo sesuatu pelajaran yang berharga. Oke, gue mau ngajak lo semua untuk merenung sebentar. Kita semua pasti punya harapan, cita-cita, dan doa yang kita panjatkan. Tapi, pernah gak lo kepikiran bahwa doa-doa yang lo minta itu selalu ada harga yang harus dibayar? Maksud gue, setiap doa yang kita ucapkan, Allah pasti kasih jalan buat mencapainya. Tapi, jalan itu seringkali berupa ujian dan tantangan. Jadi sebenarnya masalah yang menimpa lo itu adalah jawaban atas doa-doa yang lo panjatin. Adalah jalan untuk menuju apa yang lo impikan. Atau bayangin gini deh gampangnya. Pernah gak sih lo doa kayak gini? Ya Allah, semoga ya gue jadi orang sukses. Di kerjaan gue lancar, bisa naik jabatan, dan tentu bisa naikin income. Tolong bantu gue ya Allah. Ayo, pernah kan lo doa kayak gitu? Atau sejenis itu deh. Terus kadang setelah doa itu beberapa hari kemudian, boom, kerjaan lo tiba-tiba numpuk. Atasan lo minta lo stay overtime tiap hari, minta lembur tiap hari. Kerjaan lo bikin capek banget, bikin burnout parah, gak work-life balance, atau bahkan lo dihadapkan sama rekan kerja yang toksiknya minta ampun. Terus akhirnya lo malah ngeluh, ya Allah, kenapa kerjaan gue jadi berantakan banget ya? Pernah nggak kayak gitu? Lu doa apa, malah yang terjadi apa? Seolah malah sebaliknya gitu. Ya, ternyata itu adalah cara Allah menjawab doa-doa lo tadi. Kadang gue mikir, Allah ini kayak pelatih gym loh. Ini analogi aja ya. Ini analogi sederhana aja ya. Kadang gue mikir Allah itu kayak pelatih gym. Lo datang ke gym dengan satu tujuan, yakni punya badan bagus, berotot, atau sekedar sehat. Lalu pelatih gym lo bilang, oke, gue bantu lo. Tapi ini program yang harus lo jalanin. Programnya apa? Yakni push up, plank, lari, angkat beban. Dan itu harus diulangin bukan hanya sekali atau bahkan tiap hari. Awalnya lo semangat, tapi baru mulai beberapa menit atau beberapa hari, lo udah ngos-ngosan, badan pegel semua. Dan mungkin lo mulai mikir, kok berat banget sih? Gue kan cuma pengen badan bagus, bukan disiksa kayak gini. Mendengar itu terus pelatih gym lo cuma senyum dan bilang, lo mau badan bagus kan? Ya udah jalanin. Otot lo gak bakal kebentuk kalau lo cuma rebahan atau makan donat sambil nyantai. Gak bakal kebentuk. Gue kasih program ini bukan buat nyiksa lo, tapi buat bikin lo kuat. Kalau lo mau hasil yang bagus, lo harus siap jalanin proses. Nah, program yang pelatih gym kasih itu ibarat ujian dan tantangan dari Allah. Sama seperti lo yang mau badan sehat dan berotot. Waktu lo minta sukses atau hidup yang lebih baik, Allah kasih program juga. Tapi bentuknya bukan push up atau plank, melainkan masalah-masalah di pekerjaan, tanggung jawab yang lebih berat, atau bahkan situasi yang bikin lo hampir menyerah. Tantangan-tantangan itu bukan hukuman, tapi proses yang bikin lo lebih kuat dan layak untuk mencapai tujuan lo. Karena sama kayak badan berotot yang butuh latihan berat, kesuksesan pun butuh proses yang gagal. Allah tahu, tanpa latihan itu, lo gak akan siap menghadapi tanggung jawab besar di masa depan. Jadi, tantangan yang Allah kasih adalah caranya mempersiapkan lo untuk benar-benar layak mendapatkan apa yang lo minta. Contoh simple, tapi relate banget. Lo pernah gak merasa hidup lo malah makin berat justru pas lo lagi doa yang baik-baik? Gue ingat banget, dulu gue pernah berdoa, ya Allah, gue pengen banget cepet nikah biar gak sendirian terus. Tapi yang terjadi malah sebaliknya.
Keuangan gue langsung berantakan. Tabungan yang gue kumpulin buat biaya nikah mulai terkikis pelan-pelan. Ada aja pengeluaran yang gak bisa gue tunda. Tagihan numpuk lah, motor mogok lah, atau kebutuhan keluarga yang mendadak. Gue duduk bengong sambil mikir, ya Allah ini gimana ceritanya gue mau nikah kalau duit gue aja gak cukup. Gini bro, mungkin lo juga pernah ada di fase itu, atau bahkan sekarang lagi ada di fase itu. Rasanya dunia kayak nggak adil kan? Tapi di titik itu gue mulai sadar sesuatu. Allah nggak pernah kasih ujian tanpa alasan. Gue mulai paham kalau ini cara Allah ngejarin gue sesuatu yang lebih penting, yakni soal kesiapan. Ternyata nikah itu bukan cuma soal resepsi atau akad, tapi nikah itu adalah komitmen besar yang bakal nuntut kesiapan mental, emosional, dan terutama finansial. Lo nggak bisa cuma mikirin hari H doang. Ada pasangan, mungkin anak, dan rumah tangga yang harus lo tanggung nanti. Dan lo tahu apa yang lebih penting? Ya, lo harus punya pondasi kuat buat itu semua. Jujur gue sempat nyerah waktu itu. Gue sangat-sangat frustasi. Tapi gue sadar, kalau gue diem aja nggak akan ada yang berubah. Akhirnya, di tengah kegalauan gue itu, gue mulai cari solusi. Gue cari kerjaan sampingan, ambil proyek freelance, sampai coba jualan kecil-kecilan. Awalnya capek banget, hampir mau nyerah, serius. Tapi justru dari situ gue belajar. Gue jadi ngerti gimana cara ngatur keuangan, gimana caranya bertahan di situasi sulit. Gue jadi lebih tangguh. Dan lebih dari itu, akhirnya gue punya lebih dari satu penghasilan. Awalnya, penghasilan gue cuma dari kerjaan utama. Tapi gara-gara ujian ini, gue akhirnya punya penghasilan tambahan. Yang mana bener-bener berarti buat gue. Kebayang gak kalau Allah gak ngasih ujian tadi? Mungkin gue udah santai-santai aja, ngerasa semua baik-baik aja. Dan lo tahu apa dampaknya? Pas nikah nanti, gue mungkin masih punya satu penghasilan. Padahal itu cukup beresiko. Karena biasanya setelah menikah, kebutuhan akan meningkat drastis. Kalau lo lagi ngerasa keuangan lo berantakan, jangan keburu nyalahin keadaan. Allah nggak iseng ngasih ujian ke lo. Bisa jadi ini cara Allah bilang, lo belum siap. Jadi gue kasih waktu buat lo belajar dulu. Pertanyaannya sekarang, lo lebih pilih belajar ngatur keuangan sekarang, waktu lo masih sendiri, atau nanti pas udah punya keluarga yang ngandelin lo? Gue mau lo inget ini. Gak ada masalah yang gak bisa lo lewatin. Jangan cuma fokus sama apa yang hilang, tapi lihat apa yang bisa lo dapat dari ujian ini. Lo punya kesempatan buat jadi pasangan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap buat masa depan. Kesimpulannya adalah ujian itu gak pernah melebihi kekuatan lo. Ujian itu bukan hukuman, tapi cara Allah ngajarin lo buat jadi lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. Semua tantangan adalah bagian dari program Allah untuk ngejawab doa lo tadi. Di surat Al-Baqarah ayat 286, Allah udah janji. Ya, Allah udah janji. Yakni Allah nggak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kalau hidup lo ngerasa berat, percaya aja kalau lo mampu. Lebih dari itu, Allah juga udah ngingetin di surat Al-Baqarah ayat 155. Allah udah kasih spoiler. Apa spoilernya? Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ingat, sedikit ya. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya, ujian itu pasti datang, tapi ada kabar baik buat yang bisa bersabar. Lo bakal dapat hasil yang lebih besar dari sekadar apa yang lo pinta. Jangan cuma tanya kenapa masalah ini datang. Why me? Ya Allah, kenapa harus saya, ya Allah? Jangan cuma tanyakan itu, tapi tanyakan apa yang Allah ingin lo pelajari. Karena setiap ujian adalah jalan buat lo berkembang. Dan sabar adalah kunci buat meraih keberkahan di balik setiap tantangan. Ujian hari ini adalah pijakan lo untuk sukses di masa depan.